Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jemaah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di channel pembelajaran daring kita kelas 5B dengan saya Ustaz Ajun di channel Dian Disentis pembelajaran agama dan sains. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kembali tentang sebab-sebab Fathu Makkah bab 2 tepatnya. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagian A dan B, yaitu diantaranya peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathu Makkah. Ya. Sekali lagi untuk mengingatkan anak-anak bahwa perjanjian Hudaybiyah dan Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum kafir ini memiliki pengaruh. Pada perjanjian ini, ya, pada pelajaran ini kita akan membahas sebab-sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy, termasuk pengaruhnya terhadap perkembangan Islam. Hikmah yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Untuk mengulas kembali, ya, perjanjian ini awalnya terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Oke. Di mana saat itu Rasulullah rindu. Kalau dibilang rindu berarti Rasulullah itu tidak berada di Mekah, bahkan di Madinah. Sudah hijrah, ya. Rindu ingin mengunjungi Ka'bah dalam artian menunaikan haji dan umrah ke Baitullah di Makkah. Nah, tentu saja hal itu disambut sukacita dengan kaum muslimin karena mereka juga rindu kampung halaman dan banyak sekali di antara mereka yang menyatakan keinginannya untuk ikut bersama Rasulullah sebanyak ya kurang lebih 1.400 orang termasuk istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Namun kabar tersebut ya diendus, bahasanya dicium ya oleh kaum kafir Quraisy, sehingga kaum kafir Quraisy menghadang Rasulullah bersama gerombolan di perjalanan. Oleh karena itu ya Rasulullah mengalihkan perjalanannya melalui Hudaybiyah. Ini masalah-masalahnya sudah mulai dipahami rujukannya. Pertama, alurnya itu Rasulullah rindu dengan kampung halaman, ya, ingin menunaikan haji di Baitullah di Makkah pada tahun ke-6 Hijriah. Kaum muslimin juga menyatakan keinginannya ingin ikut karena rindu dengan kampung halaman juga. Di tengah perjalanan kaum kafir Quraisy itu mencegah beliau dan sehingga Rasulullah mengalihkan perjalanannya melalui Hudaybiyah. Di Hudaybiyah lah asal-asal terjadi. Sekarang kita lanjut. Nah, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah itu tanggal 6 Maret 628, nah saya ingat 6 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 628 Masehi kalau dengan kalender Masehi, yakni tahun ke-6 Hijriah atau tanggal 6 Maret 628 Masehi. Nah, kan ceritanya sudah lewat jalur Hudaybiyah ini, jalur Arab. Nah, Rasulullah mengutus anak pamannya yang bernama Utsman bin Affan itu untuk menjelaskan maksud kaum muslimin tujuannya ke Makkah. Ngapainnya diutus lah Utsman bin Affan untuk berangkat lebih dulu menuju Makkah, menjelaskan kepada pemuka-pemuka Quraisy bahwa tujuannya mereka hanya sekedar menunaikan ibadah haji, ya, rindu dengan Makkah
ya. Baitullah. Ya, Utsman menemui Abu Sufyan. Dan Utsman pun menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah berserta kaum muslimin itu hanya untuk beribadah. Akan tetapi ini yang mulai memanas ini, tetapi ya kaum kafir Quraisy sifatnya seperti itu, ya tidak mempedulikan apa yang diceritakan oleh Utsman. Bahkan Utsman yang niatnya cuma menerangkan saja, menjelaskan saja maksud Rasulullah dan para sahabat, malah ditahan oleh mereka. Nah, ini situasi mulai memanas. Nah, muncullah berita hoax akibat perbuatan mereka itu menahan Utsman. Ini juga termasuk sahabat yang mulia dan berharga, yang memiliki posisi penting di kalangan kaum kafir Quraisy, anak pamannya. Tersiarlah kabar berita yang palsu, hoax ya, bahwa Utsman itu telah dibunuh. Nah, ini semakin memanas ya, situasi semakin memanas. Ya. Nah, isu-isu bahwa Utsman telah dibunuh ini membuat kaum muslimin itu boleh dibilang naik darah, naik pitam, ingin menuntut balas ya atas terbunuhnya. Nah, dari situlah kaum muslimin yang berada di Hudaybiyah yang bersama Rasulullah itu mengikatkan diri untuk berbaiat, itu maksudnya mengikatkan diri akan setia dan berani berkorban sampai titik darah penghabisan ya, sampai titik darah penghabisan. Pokoknya sampai pilihannya antara menang dan mati syahid. Kalau mati syahid di perang. Nah, sumpah setia tersebut disebut atau dikenal dengan baiatur ridwan. Itu mulai paham alurnya ya, mulai paham baiatur ridwan. Nah, kabar mereka berbaiat diri didengar kembali ya, yang tadi didengar kembali oleh kaum kafir Quraisy ya. Kabar, saya ulangi, kabar mengingatkan diri dan sumpah berani mati itu ya, didengar oleh kaum kafir Quraisy dan membuat kafir Quraisy itu ketakutan. Sekarang keadaan berbalik ya. Pertama, kafir Quraisy menyebarkan isu bahwa Utsman telah dibunuh, sehingga membuat kaum muslimin itu muncul keinginannya untuk berperang ya, sehingga membaiatkan diri. Setelah membaiatkan diri, hal ini juga didengar kembali oleh kaum kafir Quraisy. Malah keadaan berbalik, kaum kafir Quraisy orang yang ketakutan. Nah, dan mendengar sumpah tersebut ya, sekarang kebalikannya, kaum kafir Quraisy mengutus ya Suhail bin Amr itu untuk menemui Rasulullah di Hudaybiyah untuk mengadakan perdamaian dan menjelaskan kembali bahwa Utsman itu masih hidup. Itu ceritanya. Kemudian ya, perjanjian itu disepakati nanti poin-poinnya, sehingga perjanjian itu dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah bertatap muka duduk bersama antara Suhail bin Amr dengan Rasulullah dalam sebuah tenda, baca sejarah itu disaksikan dengan Ali bin Abi Thalib sebagai penulisnya. Setelah ditulis itu ya, kaum kafir Quraisy itu meminta ada yang harus dirubah, seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu diganti dengan Bismika Allahumma, artinya tidak kepada Allah. Atau nama Muhammad Rasulullah itu diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Itu requestnya mereka ya. Tapi ya Rasulullah
ada pertimbangan sendiri sehingga menerima Nah, isi perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati ya, oleh mereka, satu, bahwa kaum muslimin dengan kaum kafir itu tidak ada peperangan, tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Ini poin yang sangat diperhitungkan oleh Rasulullah ya, sangat diperhitungkan, menjadi poin penting ya dari Rasulullah 10 tahun karena bisa bebas berdakwah, itu jadi tinjauannya diterima. Nah, kemudian kaum muslimin yang sedang berada di Hudaybiyah itu mau ke Mekah itu menunaikan haji itu dilarang melanjutkan perjalanannya untuk naik haji. Tidak boleh naik haji tahun ini, hari tahun di mana Rasulullah itu sedang berada di situ di Hudaybiyah menuju Mekah. Tidak boleh, sehingga harus terpaksa harus pulang. Tidak boleh naik haji, harus terpaksa pulang dari Hudaybiyah kembali ke Madinah. Sehingga ya, harus naik haji ke tahun berikutnya. Itu yang ditulis ya. Tidak boleh naik haji tahun ini maksudnya di mana Rasulullah dan para kaum muslim itu sedang perjalanan menuju Makkah, disuruh pulang ya, harus pulang kembali. Itu pun kalaupun tahun depan menaik haji, itu tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari. Berarti cukup singkat. Oke, di sini sudah mulai dirasa-rasa agak aneh bagi kaum muslimin dan para sahabat. Tapi Rasulullah selalu meninjau dari segi keuntungan. Nah, ketiga, makin rancu lagi bagi para sahabat ini, malahan kaum Quraisy yang berada di Mekah ini, anak-anaknya kaum Quraisy yang sebenarnya masuk Islam, masih ada beberapa yang tinggal di Mekah ditahan, tidak boleh ke Mekah. Nah, kalau dia pergi menemui Rasulullah yang di Madinah itu, harus dikembalikan. Akan tetapi kalau ada para sahabat kaum muslimin yang berada di Madinah ingin berkunjung atau menemui ke Mekah, itu tidak boleh dikembalikan. Memang secara teksnya ini dianggap sangat tidak adil ya, sangat merugikan kaum muslimin dari versi pandangan para sahabat. Tapi Rasulullah punya tinjauan yang Allah dan Rasul yang Maha Tahu. Nomor 4 ya, setiap kabilah bebas bersekutu, itu artinya berkelompok atau mengikat diri, mau bergabung sama siapapun boleh. Artinya kalau ada satu kelompok yang berbuat onar, maka itu tanggung jawabnya kelompok tersebut. Ya. Itu ada kisahnya sendiri nanti ya. Nah, Rasulullah meninjau bahwa Rasulullah itu adalah ahli fikir, sehingga beliau menyetujui perjanjian tersebut. Yang memang para sahabat sangat cemas dengan isi perjanjian tersebut, namun Rasulullah mempunyai pemikiran lain, sehingga beliau menyetujui dan menerimanya. Nah, yang membuat Rasulullah menerima isi perjanjian itu, ya diantaranya dengan waktu 10 tahun itu ya Rasulullah dan kaum muslimin dapat secara bebas untuk menyiarkan agama Islam, menyampaikannya ke seluruh tanah Arab tanpa ada gangguan dan rintangan. Dengan butir-butir itu berarti secara tidak langsung kaum kafir Quraisy itu sudah mengakui bahwa Islam itu ada, ya. Ya. Dengan poin-poin tersebut, ya Rasulullah berpikir ya menjadikan peluang untuk memperkuat kekuatan kaum muslimin. Ya. Mereka yang benar-benar beriman tidak mungkin akan bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Ya. Dengan poin tersebut pula Rasulullah ya merasa masih diuntungkan dengan poin keempat itu, bahwa kabilah-kabilah yang sejak lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak lagi merasa takut dihalangi atau diancam oleh kaum Quraisy. Itu poin yang jadi pemikiran Rasulullah. Oke, baik, sekarang kita kembali ke inti pembelajaran ya. Itu review dari pertemuan minggu lalu. Adapun pengaruh perjanjian Hudaybiyah anak-anakku semua terhadap perkembangan Islam itu sangat luar biasa, sangat luar biasa.
Perjanjian Hudaybiyah ini telah memberikan banyak kesempatan yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam ya, melalui dakwahnya. Dari tahun ke-6 Hijriah itu ya, seiring waktu ya, setelah kembali dari Hudaybiyah, pulang kembali ke Madinah maksudnya, Rasul itu menulis surat kepada para raja di sekitar Arab. Antaranya ada Raja Mesir, Muqawqis ya, Raja Persia, Kisra, Raja Romawi, dan Heraklius, pemimpin kaum di Bahrain. Al-Munzir bin Sawa, pemimpin kaum di Damaskus. Al-Haris bin Abu Syamr Al-Ghassani, dan yang lain. Nah, sering waktu perjanjian Hudaybiyah tersebut, alhamdulillah dan subhanallah ya, telah masuk pemimpin panglima perang kaum kafir Quraisy saat perang Uhud itu, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin As ini, serta tokoh-tokoh termuka kaum lain yaitu Utsman bin Talha. Ya. Sebaliknya kaum Quraisy itu perjanjian dibuatnya itu malah sangat merugikan mereka. Di antara kerugian itu adalah mundurnya perdagangan saudagar-saudagar Quraisy. Mereka tidak mau lagi berdagang ke Syria karena sering terganggu di perjalanan. Gangguan tersebut dilakukan oleh orang-orang Quraisy dari Mekah yang kecewa terhadap kaumnya. Mereka melarikan diri ke Madinah, tapi terpaksa ditolak oleh Rasulullah karena beliau mematuhi butir-butir perjanjian yang tercantum dalam perjanjian Hudaybiyah. Jumlah mereka jadi ditolak oleh Rasulullah sekitar 300 orang. Ya, mereka dipimpin oleh Abu Basir. Itu ada videonya. Mereka berkumpul di Al-Ais dan berkeliaran di padang pasir untuk melampiaskan kekecewaannya kepada para saudagar mereka. Para pembesar Quraisy itulah yang menyebabkan mereka tidak diterima bergabung oleh Rasulullah. Nah, semakin lama jumlah kaum Quraisy yang dikecewakan semakin banyak ya. Sehingga menjadi satu gerombolan yang terus-menerus mengganggu keamanan dan para saudagar Quraisy di perjalanan. Akhirnya kaum Quraisy sendiri meminta kepada Rasulullah agar perjanjian tentang pelarian dibatalkan. Permintaan itu disetujui oleh Rasulullah. Dengan pembatalan itu, para pelarian tersebut dapat diterima dan bergabung dengan Rasulullah. Hal ini tentu saja telah menjadikan semakin kuatnya Islam di Madinah. Ya. Poin sederhananya anak-anakku bahwa perjanjian Hudaybiyah telah memberikan kesempatan yang besar bagi kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwah. Nah, di akhir tahun 6 Hijriah, setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis surat kepada para raja di sekitar Arab seperti yang Ustaz sebutkan tadi untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Nah, surat-surat tersebut ya Rasulullah tujukan kepada para raja, Raja Mesir, Muqawqis, Raja Persia Kisra, Raja Romawi Heraklius. Ingat ya, Raja Mesir namanya Muqawqis, Raja Persia namanya Kisra, ya, Raja Romawi namanya Heraklius. Dan beberapa pemimpin kaum di Bahrain, di Al-Munzir bin Sawa ini, dan pemimpin kaum di Damaskus, Al-Haris bin Abu Syamr Al-Ghassani, dan yang lain. Oke, dari surat-surat itu memiliki kisah-kisah tersendiri yang sangat luar biasa mengharukan. Dan ditilik kembali bahwa perjanjian Hudaybiyah ini mengakibatkan semakin kuat dan semakin pesatnya perkembangan agama Islam. Sangat luar biasa. Ya, inilah pemikiran Rasulullah SAW yang patut diakui jempol. Jadi dari usulan perjanjian damai kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin ada maksud jahat yang tersembunyi dalam benak kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyadari itu. Ya. Maksud tersebut ideal menghancurkan Islam dengan mengusulkan sesuatu yang merugikan kaum muslim. Namun pada kenyataannya ternyata Rasulullah lebih cerdik dari kaum kafir Quraisy. Hal ini terbukti ketika perjanjian tersebut berlangsung justru sangat menguntungkan kaum muslim. Seperti banyaknya kaum Quraisy yang masuk Islam sehingga semakin kuatnya Islam.
Berbeda dengan kaum kafir Quraisy yang selalu merasakan kerugian. Oke, ya, itulah poin-poin pembelajaran kita pada bab 2 itu. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah, ya. Oke, ya. Dari hikmah, di antara hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah di antaranya anak-anakku, ya. Satu, dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut, ya, berarti secara tidak langsung kaum kafir Quraisy itu mengakui keberadaan agama Islam, ya. Semakin memperkuat kedudukan Islam, ya. Dan Rasulullah bukan lagi penduduk yang terpinggirkan atau yang terusir. Rasulullah bisa bolak-balik ke Mekah mengunjungi ke kerabatnya, ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah juga itu memberi jaminan keamanan dan ketenangan bagi kaum muslimin, ya, termasuk warga-warga kaum kafir Quraisy di Mekah yang masuk Islam. Mereka bebas bergaul, ya, dengan leluasa, tidak perlu takut serangan, ya, karena tidak boleh saling menyerang satu sama lain. Ya, memiliki waktu yang cukup untuk memperdalam agama Islam. Di masa-masa PJBB itu terbentuk taklim-taklim kecil, halaqah-halaqah kecil, kajian-kajian Islam, ya, baik di Madinah, itu di Madinah tepatnya. Kemudian warga-warga yang sudah memeluk agama Islam, ya, yang masih berada di Mekah, ya, tidak takut lagi untuk menampakkan keislamannya, keislamannya secara terang-terangan. Nah, anak-anakku di sini bahwa hal penting yang perlu kita pelajari di sini adalah kesabaran, di antaranya qudwatun hasanah dari Rasulullah SAW, okay, sebuah suri teladan yang baik bagi Rasulullah, di mana menurut para sahabat Rasulullah kok kayaknya keliru mengambil kesepakatan dengan kaum kafir Quraisy, ya. Namun karena Rasulullah itu ada ahli pikir, ya, beliau seakan-akan mengetahui ending di 5 tahun, ya, di 2-3 tahun berikutnya, dan alhamdulillah terbukti bahwa justru perjanjian yang dibuat kaum kafir Quraisy itu yang dari poin-poin itu lebih besar menguntungkan mereka, tapi pada hakikatnya menguntungkan kaum muslimin, pada akhirnya menguntungkan kaum muslimin. Nah, peristiwa baiat itu juga dia memberikan contoh kepada kita, ya, bahwa kita itu harus mempererat persaudaraan antara sesama muslim. Persaudaraan muslim itu, ya, bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh kita sakit, ya, seluruh tubuh yang lain merasakan sakitnya. Ingat tuh historinya, bagaimana dikisahkan berita hoax itu karena Utsman ditahan atau berita terbunuh sehingga terbakar, ya, amarah kaum muslimin yang lain, ya. Dan Rasulullah di situ poin berikutnya yaitu betapa sabarnya Rasulullah dalam menghadapi kaum kafir Quraisy, dengan sabar menerima perjanjian Hudaybiyah yang sepintas memang sangat merugikan kaum muslimin itu. Kemudian dengan sabar pula Rasulullah menerima pembatalan perjanjian tentang pelarian yang telah mereka ajukan sendiri dalam perjanjian, ya. Ingat apa poinnya? Poin ini, barang siapa yang dari kaum kafir Quraisy pergi atau menemui Rasulullah itu harus dikembalikan. Nah, itu di antara Abu Bashir yang tadi itu masih termasuk warga di Mekah, tinggal di Mekah, warga di Mekah. Merasa ingin keluar dari Mekah, didudukan oleh kaum kafir menemui Rasulullah, tapi harus dikembalikan. Oke, kemudian kesabaran yang harus dicontoh oleh seluruh kaum muslimin antaranya yaitu
menghadapi berbagai persoalan hendaknya kita bersabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar ya. Itu materi pembelajaran kita SKI pada pagi ini ya, semoga bisa diserap. Insya Allah Ustaz akan membuat poin-poin sederhananya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan komen hadir di bawah itu.